Smart Traffic. Sebelumnya perkenalkan nama aku Dina Negara dan rekanku aku Rina Hafia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari proyek mata kuliah pemrograman bahasa alami dengan nama Smart Traffic. Jadi Smart Traffic ini adalah sistem informasi lalu lintas dengan berbasis NLP dengan penerapan fitur chatbot. Kami mempersembahkan Smart Traffic. Smart Traffic adalah sistem informasi lalu lintas yang dilengkapi dengan fitur chatbot berbasis Natural Language Processing. Smart Traffic adalah sistem yang menggabungkan informasi lalu lintas dengan chatbot. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi peraturan lalu lintas, rambu-rambu, sanksi pelanggaran, hingga tips keselamatan berkendara melalui fitur chatbot yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Mengapa kami mengembangkan Smart Traffic? Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan tahun 2023 mengungkapkan bahwa 65% pengemudi di Indonesia tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas dasar. Bahkan, 40% dari mereka tidak bisa mengidentifikasi arti rambu-rambu lalu lintas yang paling umum sekalipun. Permasalahan lainnya adalah karena akses informasi juga yang terbatas. Melihat ini, kami mengembangkan Smart Traffic sebagai sistem informasi lalu lintas yang tidak hanya menyajikan data, tapi juga memiliki fitur chatbot yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna yang memberikan edukasi yang personal dan mudah dipahami. Smart Traffic dirancang untuk melayani berbagai segmen pengguna dengan kebutuhan yang beragam. Yang pertama yaitu adalah pengemudi pemula yang baru mendapatkan SIM atau sedang dalam proses akan membuat SIM, di mana mereka membutuhkan panduan cepat dan mudah dipahami tentang peraturan dasar. Kemudian kedua adalah pengemudi umum, di mana yang sudah berpengalaman namun memerlukan update informasi terbaru mengenai aturan lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah pengemudi aktif seperti driver online, supir bus, atau truk yang sangat membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi khusus kendaraan. Sebelum kami mengembangkan Smart Traffic, kami melakukan analisis terhadap aplikasi-aplikasi yang berhubungan tentang lalu lintas. Yang pertama itu adalah Waze. Jadi Waze ini merupakan aplikasi navigasi berbasis komunitas yang dimana terdapat update lalu lintas yang dikirim langsung oleh para pengguna di lapangan seperti kecelakaan, penutupan jalan, atau kemacetan. Meski sangat berguna untuk pengemudi aktif, Waze ini tidak dilengkapi dengan chatbot interaktif. Kemudian yang kedua adalah aplikasi pemerintahan lokal seperti MTMC Polri atau Jaki. Beberapa instansi pemerintah mengembangkan aplikasi informasi lalu lintas sendiri seperti MTMC milik Polri atau Jaki di Jakarta, di mana aplikasi-aplikasi ini biasanya memuat data resmi dan akurat terkait kondisi jalan, kecelakaan, dan informasi darurat. Smart Traffic sendiri memiliki beberapa keunggulan utama yang membedakannya dari kompetitor lainnya. Yang pertama yaitu optimasi bahasa Indonesia, yang dimana chatbot kami ini tidak hanya memahami bahasa formal, tapi juga slang dan dialek lokal. Jadi pengguna bisa bertanya dengan bahasa sehari-hari yang natural. Kedua yaitu pemahaman kontekstual, yang dimana sistem kami mampu memahami konteks percakapan dan memberikan jawaban yang relevan dan personal sesuai dengan situasi pengguna. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang adaptif, yang dimana model NLP kami ini terus belajar dari setiap interaksi dengan pengguna, sehingga semakin lama maka semakin pintar dan akurat dalam memberikan jawaban. Yang keempat yaitu cangkupan komprehensif. Kami mencakup seluruh peraturan lalu lintas dasar Indonesia, lengkap dengan interpretasi rambu, sanksi, dan tip keselamatan. Yang kelima yaitu interaktivitas tinggi. Nah, ini nih yang paling penting. Pengguna bisa berdialog dua arah, mengajukan pertanyaan lanjutan, dan mendapat penjelasan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Sekarang saya akan menjelaskan arsitektur teknis dari metode NLP yang kami terapkan dalam Smart Traffic.
kami menggunakan model NLP sederhana yang secara khusus dilatih dengan dataset percakapan lalu lintas Indonesia. Nah, model ini dioptimalkan untuk mengenali kata kunci dan frasa umum terkait peraturan lalu lintas, serta mampu memahami pertanyaan dalam bahasa sehari-hari. Untuk penyimpanan pengetahuan, kami menggunakan basis data terstruktur yang mengkategorikan informasi berdasarkan jenis pelanggaran, jenis kendaraan, dan besaran sanksi. Struktur ini memudahkan chatbot untuk cepat menemukan dan memberikan informasi yang tepat. Nah, sistem kami ini juga dilengkapi pengelolaan percakapan yang dapat menyimpan konteks dialog dalam satu sesi. Jadi, kalau pengguna bertanya, bagaimana kalau motor? Sistem masih ingat bahwa sebelumnya mereka bertanya tentang denda helm. Misalnya, terakhir ada mekanisme umpan balik di mana pengguna dapat menilai apakah jawaban chatbot bermanfaat atau tidak. Data kami ini terus kami gunakan untuk terus meningkatkan kualitas respon dalam alur kerjanya. Nah, alur kerjanya itu sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama yaitu adalah input pengguna, lalu kemudian akan dilakukan pre-processing, kemudian analisis NLP, kemudian query ke database, kemudian generate response, kemudian update konteks, dan kemudian terakhir yaitu output ke pengguna. Nah, kali ini kita masuk ke sesi demo dari Smart Traffic, yang dimana kali ini kita sudah memasuki dashboard dari Smart Traffic yang memuat beberapa penjelasan singkat mengenai informasi lalu lintas dan juga tips cara berkendara yang aman. Untuk pengaduan dan monitoring kita skip dulu karena kita akan memasuki ke chatbotnya terlebih dahulu. Kita akan fokus ke chatbot yang kita buat yaitu Traffic Bot Assistant. Nah, di sini kita coba untuk chat dengan Traffic Bot. Misalnya di sini kita bertanya, info lalu lintasnya dong, misalnya kan. Nah, di sini dia akan menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, kita ingin bertanya lebih jauh nih, jalan mana yang macet? Nah, jadi dia akan membalas dengan jawaban yang kita berikan. Kita tanya lagi nih ke chatbotnya, gimana sih cara berkendara yang aman? Maka chatbotnya akan membalas sesuai dengan prompt yang kita ketik. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye-bye.